KLVJ kita kayak berfokus sama Cloud, tapi ternyata digocek begitu saja Kelra yang akan mengamankan Cloud-nya. Pasti Kelra yang make. Tapi dengan adanya Akai mengganggu strategi dari Estes juga Rafaela dengan Hurricane Dance. Tapi menurutku ya, jujur ya, Iya. ini malah menurutku lebih baik KLVJ-nya kalau emang Lancelot, Kelranya main di XP lane sih. Pakai Cloud. Pakai Cloud, biarin Haritnya ditemuin sama Pakito. Iya, Pakito. biarin kena CC mulu. Iya, Iya, benar, benar, itu gue dia. setuju. Daripada Haritnya bisa ngepoking ke arah Cloud dari awal, Tapi Cloudnya itu bakal langsung pusing. ngamain. Dan yes, Granger Ranger, sesuai dengan yang tadi sudah kita duga-duga. Yui. Ini yang tersisa untuk teman-teman dari Nightmare Esports dengan menggunakan metode Rafaela dan juga Estes. So well, Nightmare Esports memunculkan metode yang sangat menarik sekali. Estes, Rafaela, Harit, Granger juga muncul, tapi inilah dia Execration versus Nightmare Esports dengan spesifiknya Yves, Cloud, Pakito, Akai, Lancelot melawan Nightmare Esports dengan Benedetta, Harit, Estes, Rafaela, Granger. Copycat dari tim Blacklist Internasional yang dimainkan oleh Nightmare. Apakah bisa menumbangkan tim Execration? Atau Execration sudah mulai memahami dari meta yang dibikin oleh Nightmare? Langsung aja sebentar lagi kita akan menyimak dan menyaksikan match kedua, game yang kedua antara Execration berhadapan dengan Nightmare. Alright, langsung menuju ke lane of down kali ini. Apakah Execration akan mengamankan game dengan cukup cepat seperti sebelumnya? Ada Uga. Ini bakal menjadi game yang cukup lama dan Zabdu ternyata menggunakan satu buah YP. Di sini kita bakal melihat tanpa adanya Hilda sama sekali ya, karena tadi seperti yang Ranger Mas bilang, dia sempat memprediksikan akan ada Hilda dengan ritual combatnya. Silahkan kalau Betul gitu. sekali. Jangan lupa dengan saya Caramel Macchiato. Extra shot. Terima kasih banyak. Tapi Zabnu kali ini berada di arah mid lane dan bahkan di arah top lane-nya. Kata Profesor Kabi seperti yang nggak didengar oleh para pemain dari tim Execration, Renzio bakal lebih memilih untuk berada di arah gold lane di EXP lane di bottom lane. Iya, Renzio Gio yang berada di bottom lane mencoba untuk membantu penyerangan, ditambah lagi dengan Lancelotnya mirip KLVJ. Harus diganggu oleh Jasmine, sementara di top lane-nya Caknu sudah mulai berada di ambush untuk menjaga seorang Kelra. Iya, Kelra memang kesulitan lihat di poking dan sedikit ada satu buah ikan paus sepertinya. Paus. Santai aja, ini ikan ini memang menyebalkan. Gitu. Untungnya ikan kita suka jalan-jalan di Laos sama Filipina. Jadi aman gak kesini. Saya paham maksudnya. Iya, Pak. ikannya jauh. 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 Laos, Filipina tuh butuh waktu kurang lebih 2 hari, Pak, buat ikan paus. Laos itu ini kan apa namanya salah satu negara yang mungkin bisa kita bilang harus diperhitungkan. Oh iya, betul betul. Aku setuju sih kalau soal itu. Iya, karena memang contohnya Impunity aja tadi yang mungkin Kamboja dan bahkan Indonesia bener-bener mengagetkan bahkan ya. Malah ya kayak gini-gini nih negara-negara. Si ini. Apa? Si Zabnu tadi keluar. Oh, oke. Tuh tadi keluar tuh. Berarti dari Execration ya? Execration. Iya. Mungkin kalau misalnya negara-negara yang memang datanya belum kita banyak temuin ya, Ji, itu malah menjadi tanda tanya besar untuk lawan-lawan yang mereka nggak punya data, mereka nggak pernah mungkin nggak pernah scrim bareng, terus mereka harus saling berhadapan, yang dimana masih menjadi misteri box. Misteri ini memang cukuplah menegangkan deh guys ya. Misteri ini sangatlah menakutkan juga karena datanya tuh nggak ada kita bahas dan kita baca. Tenang aja, ikannya jauh di Laos dan juga di Filipina, jadi nggak mungkin ke Indonesia. Nyebrang gitu ya. Ayan. Mungkin bisa dulu dikondisikan ya, Profesor ya. Kita bakal menuju lagi ke arah top lane sana. Ada Kera dan ternyata gold buff-nya berhasil diamankan dengan satu buah Art of Thievery. Emang nih OG banget ya kan Cloud-nya. Tapi LVJ melakukan rotasi ke arah sana. Ada Achilles, ada BZY, udah mulai busy. Tapi ternyata Caknu nggak punya apa-apa. Lebih sabar lagi, tidak mau terlalu terboroe-boroe. Caknu dengan spellnya ya sprint cukup apa ya? Kalau bisa dibilang unik. Dia nggak pakai flicker, nggak pakai petrify, nggak membuat stun. Tapi dia memilih untuk sprint, untuk mungkin mengejar atau nantinya untuk kabur juga. Kayaknya untuk memporak-porandakan bener-bener ngebagi tim apa ya, biar
team fight setupnya dari Execration tuh bisa ngebagi jadi 2 gitu loh. Nah, tapi kali ini kita lihat Renzio ngebaiting di arah Turtle. Ada KLVJ udah masuk ke puncher ke arah belakang sana. Ada Jasmine juga di sana. Ada Deson atau telah dikeluarkan. Oh my god, ternyata satu power tadi mulai Renzio bisa cukup baik. KLVJ berhasil mengamankannya. Padahal semua satu skill diberikan oleh seorang tim Nightmare Esports dan bahkan Renzio tertinggal seorang diri. Tak ada yang menemani. Apakah bakal coba dijemput? Ternyata Renzio memilih untuk meninggalkan jiwa dan raga dan execute. Diamankan. Stiker MSC-nya keren banget. Emang belum ada Ji? Belum. Oh, waktu itu gratis. Waktu itu. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dapatkan kalau misalnya kalian mendapatkan 4 juta diamond. Makanya langsung scan nanti kalau misalnya ada ya. Nggak doyan gue yang gratis-gratis. Sombongnya, Orang sombongnya. yang gratis saya juga nggak dapet, gue gimana yang bayar? Ya ampun. Suka ngadi-ngadi kan. Suka lo. ngadi-ngadi. Oke, kali ini Zapnu berada di arah tengah. Seperti Zapnu berbanding terbalik dengan hero kenyamanannya dia, Renzio di sana. Mau coba dipasang, execute Israel dan bahkan kali ini Renzio harus sedikit miss dari calculated dari seorang executed di arah bottom lane. Karena Jasmine tidak tereliminated. Karena kalau kita lihat tadi Jasmine masih bisa mundur, sedangkan kalau kita lihat sekarang dari Linuxnya masih melakukan setup terlebih dahulu, mengambil objektif terlebih dahulu juga. Zapnu yang secara mengejutkan mendapatkan Little Wonder. Little Wanderer nggak sengaja ya kan guys ya. Sedangkan di arah top lane sana udah ada seorang AKS standby di arah rumput. Bakal coba untuk mendapatkan seorang Harit. Achilles bakal coba di cutting. Informasi diberikan terhadap seorang Busy. Tapi ternyata Caknu di sana bakal coba melakukan satu buah revive. Busy dilakukan zaman first ke arah belakang. KLVJ menjadi pilihan. Merisoke. Ternyata ini adalah satu buah gertakan dan cukup mengagetkan para kawanan dari tim Nightmare Esports. Walaupun sudah ada informasi yang diberikan oleh Achilles, itu menandakan bahwa seorang Busy sangat sigap dengan Purify-nya. Karena tadi kalau misalnya Caknu mendapatkan Hurricane Dance memojokkan seorang Busy, itu bisa aja langsung menggoy sadadanya. Dan bakal Renzio one man situation melaksanakan Jasmine apakah tepat dan betul sekali. Langsung hook strike ke arah dada. Membuat Benedetta harus tersungkur di arah turretnya. Dibuat KO seadanya KO, dan turtle yang kedua udah mulai dipoke aja sama Nightmare Esports kali ini. Ya, Tapi ada setupnya. Caknu, masih ada Zapnu, masih ada Renzio juga mencoba untuk menjaga-jaga karena KLVJ 4 lawan yang 3. mau mengambil objektif tersebut. 4 melawan 3, masih jauh Benedetta di sana. Coba untuk healing terlebih dahulu, tapi sepertinya Retribution yang diamankan oleh Linlix tiba-tiba lebih on point daripada kita melihat KLVJ yang tidak menggunakan Retribution-nya ternyata ketika satu momentum Rhapsody muncul dari Nightmare Esports. Kayaknya tadi nggak ready ya untuk melakukan retribution, dia masih pede. Belum kelihatan Linlix-nya. Karena kan di Tetapnya. zoning out juga kan sama Caknu, tapi ternyata nggak expect mereka. Dan bahkan kali ini Linux di arah top lane sana bakal coba bertukar dengan satu buah turret. Kera apakah punya blessing duet? Ternyata tidak diusir begitu saja dengan Paida bahkan. Blessing duet, Phantom Execution dan bahkan Nice. hampir tiga-tiganya dan dimakan begitu saja. Waduh, play from KLVJ, Caknu dan juga Kera. Itu adalah triple combo yang sangat mematikan, eksekusi yang matang juga double kill dari seorang KLVJ. Kelra yang sudah mengamankan dari tadi dengan beberapa kali dia menggunakan Art of Thievery, dipaksa juga emblem support yang ia dapatkan bahkan berkali-kali menyelamatkan nyawanya dengan satu kali sentuhan saja dia benar-benar nabung. Gimana terus waktu diamankan Blessing Duet, double Hurricane Dance, Execration benar-benar memberikan tekanan di arah top lane-nya. Oke, bahkan Renzio di sini membuat seorang Jasmine harus menjadi ubin. Udah lumayan dingin, agak lumayan takut dan terlicin-licin permainan dari seorang Paku itu. Iya, bakal final blow dikeluarkan oleh Jasmine, mencoba untuk memukul mundur seorang Renzio, tapi Achilles mencoba untuk melakukan backup bersama-sama dengan seorang Linlix di sana, tapi nggak mau komit ke arah bottom lane. Mereka mencoba untuk menjaga ambush terlebih dahulu. Alright, bukan hanya itu aja para pemain dari tim Nightmare Esports, ternyata ada seorang Caknu mencoba menjepit ya, kepleset, gagal. Tapi kayaknya udah ketahuan juga gak sih sama Iya. Achilles-nya itu? Ya cuma kan setidaknya masih bisa dijepit, dia kan nggak pakai purify. Iya, tapi kalau seandainya dia ngejepit terus tiba-tiba ada Cyclone Ice sih lebih lucu ya. lagi muter. Sweet. Gak ada yang lihat, Santai.
Oke, kali ini bakal coba diamankan yang cukup gampang dengan adanya Kiara Ya, juga. tanpa kontes ya. Tanpa kontes sama sekali, di mid bakal menjadi pilihan. Tapi ingat kali ini, Jasmine di arah top lane sana benar-benar udah mulai mendapatkan satu buah turret tambahan. Satu untuk dua, lihat Changdu di arah belakang. Changdu. Berhasil mendapatkan Double stun. double stun dilakukan. Tapi ternyata nggak berhasil, tapi oh my god. Boros yang tepat berhasil menyelamatkan 1 poin. Inisiasi dari seorang Changdu, tapi KLVJ satu hit terakhir. Dan masih selamat. Aegis execute. Aegis execute is real. Aegis menyelamatkan hari jiwa dan raga dari seorang Keldra. Walaupun tadi nggak ada phantom execution dilakukan oleh Kelvin, Gila, Cak. dia masih bisa mundur. Caknu benar-benar jadi highlight banget buat kita mendapatkan 2 double stun ke Hurricane Dance-nya. Asli ya, Caknu nih bocah montage sih. Parah coy, bocah montek banget nih si Caknu ya. Bakal taruh di snack video nih kayaknya Caknu. Benar. Asli dari tadi loh, dia double hurricane dance dimanapun ya kayaknya. Lagi nih. Dia emang gak mau hurricane dance satu orang dan lihat bagaimana cara Benar. defense-nya dan Benar. ditahan. Benar. Ada iPhone 9-nya. Benar banget dan Gila. bahkan ini Gila, dia gila. salah satu the next level of tank. Ini permainan yang luar biasa. Changnu dia dengan sabar, dia tahan, dia tahu nggak bisa langsung buru-buru untuk ngeluarin Hurricane Dance-nya. Dia keket dulu supaya minionnya bisa keluar dan dia bisa tahan posisi dari seorang Jasmine di sana. Lexja atau eksekusi satu yang terakhir, tapi ternyata untuk masih ada satu buah pasif yang dikeluarkan. Zapnu menjadi pilihan. Lihat Ward Manipulation, ada Changdu di depan sana. Dibuka lagi, masih ada Lagi. Hurricane Dance-nya lagi dan lagi. Tapi untuk kali ini belum berhasil mendapatkan apapun. Cepet banget ya. Cepet banget ya kalau karena pakai emblem support. Emblem support ya. Iya sih, emang support cuma. Tapi cepet Udah banget. dahsyat. Lihat aja dari itemnya nanti. Iya, makanya gue penasaran sama itemnya. Harusnya kalau misalkan udah kayak gini dia ngamain satu rom item udah wajib, udah pasti. Iya, tadi Kalau kan misalkan untuk Akai rata-rata Oracle paling. tadi Shadow Max kan udah diamanin. Shadow Mask, iya makanya. Shadow Mask udah diamankan, makanya kan terlihat kita. Satu mas item yang emang benar-benar akan optimal dan itu ada 3 hero di sana, hati-hati. Udah terkena lumayan satu rame. buah kali ini. Blender diberikan serang Changnu. Baru kesempatan dan ternyata Kera lihat tengah di Buset. tas-tasnya. Buset, kagak Ini berhenti tuh. dia Iya. ngefans kayaknya sama Reketek ya. Bisa jadi. Iya, pakai Cloudo. Tapi Golden Bullet. Tapi Golden Bullet. Iya, gitu. Itu dia fokus ke skin. Tapi turtle yang berikutnya sudah diamankan lagi dan lagi Oh, oleh ini- Execration. Hunter Strike juga diamankan oleh Ini Linlix. Chaknu kayaknya sengaja buat jadiin bener-bener ke movement speed gak sih? Oke, lihat bakal Brute coba Force untuk juga ngejar, dia. lihat Brute Force juga dan bakal lihat Caknunya jalan ngebut banget, tapi masih ke arah belakang. Buset. Ternyata nggak ada siapa-siapa di sana, bakal coba dicek begitu saja. Jasmine mencoba untuk masuk, tapi Retri bisa berhasil diamankan oleh seorang KLVJ. Dalam mid lane masih menjadi pilihan orang para pemain dari tim Nightmare Esports untuk mempertahankan jiwa dan raga dan turretnya di sana. Yoi, dan kali ini benar-benar Execration berada di atas angin. Caknu lagi dan lagi. my God, Hurricane Dance yang dibubarin. tak manipulation. Ini membubarkan masa dari tim Nightmare. Yes, dari KLVJ bersoke, gak ada yang lihat, tapi ternyata di sana bakal didapatkan. Jasmine, Kera, di satu orang diri. Renzi menyelamatkan diri, double kita dapatkan. 1 lawan sempet dong 3. Akankah seorang Kera berhasil mengamankan dirinya, tapi karena di sini satu momentum yang dilakukan oleh Nightmare Esports bagus banget. Karena tadi miss dari seorang KLVJ membuat dia tidak berhasil mendapatkan 1-2 killing spree. Iya. Iya, oh nah for a night just been di momentum yang tepat itu kalau misalkan dia nggak menggunakan Knife for an Eye, Tumbang. dia tumbang terkena satu buah turret inner tadi. Iya loh, mati karena ketaret nggak lucu sih sebenarnya dia, ya nggak sih? Iya, Tapi kalau makanya. misalnya kita lihat tadi dari KLVG, dari tim Execration, harus aku ngeliatnya ya dari permainan mereka ini karena udah di atas angin, mereka mencoba untuk menyerang tapi tanpa kalkulasi yang tepat. Oke, tanpa kalkulasi yang tepat. Bahkan turret yang mid lane sih, mungkin menurutku kuncinya di turret mid lane ini yang harus tumbangkan secepat mungkin karena Paksa ya. iya Execution udah kehilangan turret mid lane-nya barusan. Oke, dan 2. Ingat 2, tersisa ini Dieter saja. Tapi di sini Linlix kayaknya masih lebih sabar, udah punya satu buah Brute Force, sedangkan Cloudnya udah Thunderbolt. Oh itu dia jawabannya kenapa Hurricane Dance-nya ada terus Magic Shoes. 2 kali dia pakai Magic Shoes loh. Udah bilang. Iya. Itu lebih cepat lagi soalnya tadi tuh agak nggak logis. Magic Shoes terus juga Dia habis pakai- muter-muter lagi, dia pakai Athena Shield, sekarang kayaknya OTW harusnya atau Oracle jangan-jangan. Athena. Harusnya Athena sih Athena karena itu Harit ya, itu bukan damage magic yang poking, itu udah bener-bener burst nantinya. Athena. Ichimas. Wah, Guinevere KOF tuh. Iya.
Oke. Athena iki loh mas. Wah, sangat mengerikan. Tapi ternyata di sini di arah mid lane bakal coba ada sedikit rotasi effect dan ya. ada Chaknu. Chaknu terlalu jauh. Kalau Chaknu membuka inisiasi ini bakal menjadi rugi banget, percaya sama gue. Iya, Tapi jauh. ternyata ada Kera di sana, bisa diinisiasi. Lihat Chaknu kali ini masih dikit sabar. Diputer. Ada seorang Acilet diputer begitu saja. Flicker telah digunakan. Oleh stun. Magnesium juga dikeluarkan. Ayo Lihat lo. Acilet yang tinggal seorang diri dan benar sekali seperti yang gue bilang. Bakal diinisiasi oleh seorang Chaknu. Canu dan Kera mencoba untuk ngambil stack lagi karena Blazing Duetnya masih belum Blazing datang. Duet. Blazing Duet Dari ya. Mobile Legends Filipina kali ini berhasil mendapatkan satu. KLVJ memilih untuk mundur. Dia terlalu sakit. Tidak bisa dihindari dan bahkan masih ada satu titik terakhir. 3 hilang. Ini bencana untuk Nightmare Esports. Benar banget, di tengah-tengah Lord yang sudah hadir. Lord yang udah ada, tapi mereka harus kehilangan 3 orang dan ID Hurricane Dash lagi dan Oh lagi. my God. Lagi dan lagi. Save the day. What a play dari seorang Chaknu. Benar-benar cooldown dan sangat cepat. Wah. Kali 4 orang harus ditumbangkan. Kelas pakai Z Chaknu ditambah dengan Kelra yang tadi sudah mengamankan Deadly Blade serta Thunderbelt di awal momen sebelum dia melakukan Blazing Duet. Satu Blazing Duet memang memporak-porandakan formasi dari Nightmare Esports. Gak cuma dari Busy-nya tapi dari Sosolnya yang ternyata ketika dia menggunakan Moonlight Immersion ternyata tidak ngahil sederes itu. Langsung kepotong life drain 50%. Execration kali ini goes to Lord Pada Lord. boleh saya dibuka oleh seorang Sabdo untuk mengamankan posisi dari Aman. Lordnya dan aman. Nah. Oh my god, Kera. Lihat Lagi, Chaknu lagi lagi. berhasil mendapatkan satu poin Hurricane dan Dance ternyata lagi. macam executionnya berhasil memporak-porandakan seperti yang sudah kita dugong. Kali ini benar-benar Hurricane Dance membubarkan pasukan dari Nightmare Esports dan berjaya berhasil mendapatkan 1 poin dari seorang Sosol. Chaknu sih aku udah membayangkan kalau ini dimenangkan oleh Execration menjadi MVP di match kali ini. Chaknu. Iya, aku Chaknu. Tapi apapun masih bisa terjadi, Nightmare Esports masih bisa bertahan karena Lordnya baru berada di arah top lane sana. Mereka harus mencoba untuk melakukan defensif terlebih dahulu sebelum mereka akan kemasukan Lord di arah Iya, top tapi lane. balik lagi udah ada Hurricane Dance lagi dari Chaknu dan ini harus diperhatikan sama teman-teman dari Nightmare Esports. Oke, bakal coba dikejar begitu saja. Art of the Reverie sudah dikeluarkan. Mengamuk, Bentar. Wait, Sabar. bentar. Itu Lordnya lagi begini nih. Iya. Lagi ngangkat tuh tangan tuh. Lagi Itu- ngangkat ketek tuh. Itu antara pegel sama bau tuh. Urusannya tinggal 2 tuh. Pegel atau bau ya? Iya. Benar. Aduh. Gak apa-apa, ikan pausnya akan segera berakhir, Zabnu. akan segera cabut dari. Dan Zabnu. Oh iya, kayaknya Kasihan banget. kenapa nih? HP-nya tuh Panas. Iya. panas banget HP gua tuh. Aduh. Coba sini, coba sini. Gitu ya. Jangan Mau kepo. dimainin katanya. Iya. Oh, di restart dulu HP-nya. Wow. It's okay. Yang penting player aman, player tenang, dan juga fair play Junjung ditunjukkan. tinggi. Nah, tapi lihat sih emang rata-rata ya, nggak tahu kenapa ya. Ini either untuk si roamer atau jungler itu pasti bakal menggunakan suara in game yang benar-benar lebih fokus. Lihat KLVJ sih. LVG. Iya, kayak dia sendirian kan dari Iya. teman-temannya yang lain yang menggunakan AirPods di sana. Oh iya benar. Apa? Aduh. Pakai AirPods. Sebagai jungler atau sebagai roamer biasanya mereka lebih berfokus sama menggunakan headset atau earphone yang kayak gini. Alasannya apa, Prof? Biar kedengeran. Biar kedengeran Oh. di rumput-rumputnya, Ada biar rumputnya dia nggak asal masuk rumput. Apalagi Esmeralda paling enak tuh bacanya. Oh iya. Frostmo Shield-nya selalu kedengeran soalnya. Oke. Sangat make sense. Ini mungkin buat yang bertanya-tanya ya, kenapa cuma ada satu player gitu loh yang menggunakannya. Karena Itu dia biar fokus. dia biar fokus. Dia juga sebagai jungler kan lebih ke dijemput kan sama teman-temannya yang udah mulai setup duluan. Makanya kan kebanyakan kalau sebagai seorang jungler Jungler. itu bukan sebagai shot caller. Iya. Karena dia harus fokus mekanik. Dia yang dipanggil. Dia diam, udah ikutin aja. Nah dia kadang-kadang kalau misalnya dia mau masuk dia bilang tuh bisa nih gitu. Oh. Ayo kill gitu. Ayo kill. Nih, ayo kill. Nah, bener tuh. Iya. Yang sebelumnya sih, yang paling pertama. Nih, kan. Mau juga? Oh. Iya. Jadi sih. emang Momentumnya dapat banget ya. Dapat banget. Inisiasi. dapat. Inisiasi. tuh. Oh iya, tergantung inisiasinya. Kalau misalkan kayak tadi misalkan Chaknu dengan double ininya ya. Tapi
Gila ya, Double Caknu stun bisa ya. ngebelah begini ya. Wah. Tim Tapi fight emang itu kan tugasnya Caknu kan, membelah tim fight menjadi dua gitu loh. Bener banget, buset. Antara healernya mungkin dan juga damage Sampai lord kecepit utamanya. tuh pusing malahnya, Be. Wah, itu bisa lenyap, Nih. kadang-kadang bisa hilang, Pak. Nah. Hilang udah. Hilang tuh. Benar. Kan? Aduh. Apalagi kalau kita tahu sendiri bahwa ada apa ya, parameter di sana yang dibuat secara paksa gitu loh, dengan adanya Yif juga kan dari Zapnu-nya. Iya, dengan Terborgol mereka tuh bisa Itu dibilang. dia. Nah, udah balik lagi Aduh. tuh Zapnu-nya. benar-benar reward manipulation ya kalau kita lihat-lihat ya untuk Iya, Yves-nya. itu dia, kayak manipulasi dunia nyata ya. Betul. Dan kita langsung aja masuk di mana ini menuju akhir dari game yang kedua Attack Expression dan Nightmare. Lord Jajan udah mulai bisa di masuk ke arah base terakhir milik Nightmare, tapi masih bisa di defense. Oke, dan langsung saja Caknu menyelamatkan hari dari Jasmine dan Oh ternyata my terjepit God. begitu saja terborgol dan bahkan mega kill dapat oleh seorang Kelda. Tapi di belakang sana langsung terbelah tim fight yang dimiliki dari tim Nightmare Esports, tapi Ini para dia. pemain dari tim Execration masih memiliki satu buah super minion. Super Minion yang tentunya udah besar sekali dengan kita lihat Execration dengan taunting tas-tasnya membuat Nightmare makin berada di belakang. tuh, pintar tuh teman begitu tuh. Ada pemain Cloud, jangan declare. Nah, lihat Caknu lagi tuh mendapatkan dua Caknu, oh my god, flanking yang bagus, blazing blade ke arah belakang, double kill dapatkan, dan bahkan langsung Double menuju kill. ke base-nya. Ini bencana, Execration take the game tuh. Gak ada yang notice sama sekali Caknu muter dari Iya. bagian bottom lane. Dia muterin base-nya, dia menghindari damage turret yang berlebih, dia pakai sprint, and then dia hurricane dance. Caknu, 1-6.